Halo anak-anak, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Dian Dewi Utami. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang teks biografi. Pernahkah kalian menemukan suatu teks bacaan yang isinya menceritakan kisah hidup seorang tokoh ternama, seperti kisah hidup R.A. Kartini, Insinyur Soekarno, atau tokoh-tokoh terkenal lainnya? Nah, teks seperti itu biasa disebut sebagai teks biografi. Yuk simak penjelasan lengkapnya tentang pengertian, ciri-ciri, struktur, kaidah kebahasaan, dan contoh teks biografi singkat berikut ini. Jadi, apa itu teks biografi anak-anak? Yaitu teks yang berisikan kisah suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Teks ini ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut dapat diteladani banyak orang. Penulisan kisah hidup tokoh mencakup permasalahan yang pernah dihadapi maupun kelebihan-kelebihan tokoh yang dapat menginspirasi. Biografi biasanya berisi tentang sejarah hidup seseorang sejak lahir hingga saat ini. Bahkan, sampai tokoh tersebut meninggal dunia. Tokoh yang biasanya dibuatkan biografi antara lain tokoh terkenal, orang sukses, dan seseorang yang berpengaruh atau inspiratif di masyarakat. Contohnya seperti pahlawan, negarawan, penemu, pengusaha, sastrawan, dan sebagainya. Selanjutnya, struktur teks biografi terdiri dari 3. Ada orientasi, kejadian atau peristiwa penting, dan reorientasi. Orientasi merupakan bagian awal dari teks biografi. Bagian ini mencakup pengenalan tokoh dan latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan pada bagian selanjutnya. Orientasi berfungsi untuk memudahkan pembaca dalam memahami informasi dasar mengenai peristiwa yang diceritakan. Bagian ini juga merupakan pengantar sebelum masuk ke pembahasan yang lebih rinci. Selanjutnya, kejadian atau peristiwa penting. Pada bagian ini diceritakan tentang rangkaian peristiwa, yaitu kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Bagian ini disusun secara kronologis sesuai urutan waktu. Terkadang penulis juga menyertakan beberapa komentar pada bagian-bagian tertentu dalam kronologi peristiwa. Bagian ini juga merupakan inti dari teks biografi karena pada bagian inilah pembaca dapat mengambil hikmah dan teladan dari kisah hidup sang tokoh. Selanjutnya, reorientasi yang berisi komentar atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Reorientasi berperan sebagai penutup pada teks biografi dan bersifat opsional. Pada bagian ini memudahkan pembaca dalam memahami peristiwa yang telah diceritakan dan memahami alasan tokoh tersebut patut dijadikan teladan bagi banyak orang. Kemudian di sini ada ciri-ciri teks biografi. Yang pertama, berisikan fakta yang didasarkan pada pengalaman hidup tokoh, disajikan dalam bentuk narasi, dan menceritakan peristiwa penting yang dialami sang tokoh sehingga bisa dijadikan teladan bagi pembaca. Selanjutnya, unsur-unsur teks biografi. Yang pertama, cerita latar belakang keluarga tokoh, cerita latar belakang pendidikan tokoh, masalah atau kesulitan yang dialami tokoh dan cara tokoh menghadapinya, keistimewaan tokoh dan keteladanan tokoh. Dalam menulis teks biografi, kita harus memperhatikan kaidah kebahasaannya, yaitu menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal seperti ia, dia, atau beliau. Banyak menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh. Banyak menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh, dan banyak menggunakan kata sifat untuk mendeskripsikan sifat tokoh seperti jenius,
soalnya ya anak-anak. Bagian yang menjelaskan pengenalan tokoh dalam biografi termasuk dalam struktur teks biografi. Ya, betul. Jawabannya yang C. Struktur teks biografi ada 3, yaitu orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi. Bagian orientasi adalah bagian yang berisi pengenalan tokoh dalam biografi. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Selanjutnya ini ada contoh soal tentang biografi Amir Hamzah. Silakan dibaca ya anak-anak. Hal yang dapat diteladani dari Amir Hamzah adalah, ya betul, jawabannya yang D. Hal yang dapat diteladani dari Amir Hamzah adalah memperkaya diri dengan kebudayaan lain. Hal tersebut ditunjukkan pada kalimat kelima, yaitu dia memperkaya dirinya dengan kebudayaan modern, kebudayaan Jawa, dan kebudayaan Asia yang lain. Nah, demikian penjelasan lengkap mengenai teks biografi meliputi pengertian, struktur, ciri-ciri, kaidah kebahasaan, hingga contoh soalnya. Sudah paham kan anak-anak? Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan ya. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa